Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pertemuan hari ini. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik-baik saja kan? Apakah tidak ada yang masuk hari ini? Atau masuk semua? Oke, siap, masuk semua ya. Jadi pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Apakah ada yang tahu apa itu tenaga kerja? Dan apakah sudah tahu sebelumnya atau pernah membaca sebelumnya, baik di internet ataupun media cetak seperti koran, majalah, dan sebagainya? Apa itu tenaga kerja? Apakah kalian pernah mengetahui siapa orang pekerja itu? Nah, betul sekali. Seperti misalnya contohnya itu adalah seperti orang tua kita yang sedang bekerja, itu bisa dikatakan tenaga kerja atau pekerja. Apa sih tujuan kita belajar tentang ketenaga kerjaan ini? Yang pertama adalah supaya kita tahu siapa angkatan kerja dan siapa tenaga kerja dan apa itu pengangguran dan sebagainya. Itulah manfaatnya kenapa kita harus mengetahui ketenaga kerjaan yang ada di sini. Jadi saya harap kalian menyimak baik-baik pelajaran pada hari ini, karena nanti saya akan memberikan tugas setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan saya di akhir pertemuan ini. Langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah definisi konsep ketenaga kerjaan. Tenaga kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, jadi tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa, itu dikatakan tenaga kerja. Ya, orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu dinamakan tenaga kerja. Yang kedua adalah angkatan kerja. Bagian dari tenaga kerja yang aktif digolongkan dalam usia kerja, yaitu 15 tahun. Dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan atau sering kita dengar pengangguran. Nah, jadi angkatan kerja itu adalah dibatasi dari umur 15 tahun ke atas, baik itu pengangguran ataupun orang yang sudah punya pekerjaan. Jika di atas 15 tahun, maka itu dikatakan angkatan kerja. Selanjutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah. Posisi dan syarat ketentuan yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Nah, kesempatan kerja di sini adalah di mana perusahaan itu membuka lowongan untuk para angkatan kerja. Perusahaan itu mencari satu tenaga kerja
yang dipromosikan melalui iklan atau lowongan yang ditempel pada perusahaan. Mereka mencari itu secara real yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau profesi yang kurang dalam perusahaan tersebut. Entah itu notaris, sekretaris, ataupun kebendaharaan perusahaan, itu tergantung perusahaannya. Terus selanjutnya adalah pekerja. Pekerja setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai kegiatan manual atau sebagai tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada perusahaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, pekerja di sini adalah setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa mempunyai nilai ekonomis, baik yang menerima gaji ataupun bekerja sendiri. Nah, jadi yang dikatakan pekerja di sini adalah setiap orang yang memiliki yang bisa membuat barang yang memiliki nilai ekonomis, itu dikatakan pekerja. Entah itu digaji ataupun tidak. Digaji, misal contohnya digaji seperti kita bekerja pada perusahaan si A. Nah, maka di situ kita akan mendapatkan gaji setiap bulannya. Nah, jika tidak digaji seperti apa? Misalnya seperti kita bekerja sendiri, bekerja di rumah ataupun usaha rumahan. Nah, disitu kan kita tidak akan menerima gaji, tapi kita akan menghasilkan nilai ekonomi pada barang yang kita buat. Nah, maka disitu kita dikatakan sebagai pekerja. Selanjutnya adalah pengangguran. Nah, pastinya pengangguran di sini kalian tahu dong, apa itu pengangguran? Pengangguran itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau orang yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum bekerja. Pada dasarnya pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja. Selanjutnya adalah upah. Sistem upah yang ada di Indonesia. Kalian tahu apa itu upah? Upah biasanya sering kita sebut dengan gaji atau uang bulanan. Upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Nah, jadi upah di sini adalah biasanya kompensasi yang biasa diterima oleh pekerja yang sesuai dengan kesepakatan awal kerja. Kompensasi merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Nah, jadi bagi pekerja upah itu sangatlah penting. Kenapa? Karena mereka bekerja pastinya ingin mencari uang untuk melanjutkan kebutuhan hidupnya atau keberlangsungan hidup sendiri ataupun berkeluarga. Bagi perusahaan, upah menjadi biaya paling besar dalam biaya operasi sehingga dapat menjadi penentu harga produknya di pasaran. Nah, jadi bagi satu perusahaan, pengeluaran terbesar setiap bulannya itu adalah pengeluaran upah. Konsekuensi logis kepentingan tersebut, sistem upah harus sesuai dengan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, digunakan upah minimum regional atau sering kita dengar UMR pada daerah-daerah tertentu. Sistem-sistem upah di Indonesia, yang pertama adalah sistem menurut waktu. Upah menurut waktu di sini adalah ada upah harian. Upah harian itu seperti apa? Misalnya kita bekerja pada hari ini, maka kita dibayar pada hari ini. Nah, itulah yang dikatakan upah harian. Nah, dan ada lagi upah mingguan. Upah mingguan itu kita bekerja selama 1 minggu full, maka kita akan dibayar pas di hari kita masuk. Misalnya kita masuk hari Senin, maka hari Senin lagi kita akan menerima gaji.
itu adalah upah mingguan. Dan yang terakhir adalah upah bulanan. Upah bulanan mungkin sudah sering kita ketahui karena lebih umumnya adalah upah bulanan yang diberikan pada pekerja. Dan yang kedua adalah upah prestasi, hasil prestasi karyawan. Di sini adalah dari hasil prestasi yang dihasilkan oleh karyawan dalam perusahaan tersebut, maka mereka akan mendapatkan upah dari prestasi yang mereka capai. Selanjutnya adalah upah skala, upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Nah, upah skala di sini adalah upah yang berdasarkan perubahan hasil produksi. Jika produksi kita berubah, maka upah kita akan berubah. Nah, seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya adalah upah indeks, merupakan upah berdasarkan perubahan harga barang kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi upah indeks di sini akan melihat kebutuhan kita sehari-hari. Harga-harga barang yang ada di pasaran. Misal harga barang di pasaran itu menurun, maka gaji kita pun, upah kita pun akan menurun. Dan sebaliknya, jika harga-harga barang di pasaran itu melonjak naik, maka upah kita pun akan naik. Selanjutnya ada upah premi. Selain diterima setiap bulan, juga ditambah dengan premi yang diterima setiap bulan. Nah, jadi upah premi di sini bisa dikatakan kita sebagai bonus. Setiap kita menerima gaji, maka kita akan menerima, jika kinerja kita bagus, maka kita akan menerima uang premi atau sering kita sebut dengan bonus. Upah partnership, upah yang diterima berdasarkan kepemilikan saham karyawan. Selanjutnya adalah upah partnership, yaitu upah yang diterima pada karyawan karena karyawan itu memiliki saham di dalam perusahaan tersebut, maka karyawan itu berhak menerima upah dari saham tersebut, menerima letakkan saham tersebut. Upah komisi berdasarkan presentase hasil penjualan. Komisi pasti kita sering dengar dong. Komisi itu apa sih komisi? Saat kita menjualkan barang teman kita saat sukses, ada komisinya enggak? Kan pasti seperti itu. Nah, itu adalah komisi. Itu di saat presentasi kita sukses atau kita mendapatkan pelanggan, maka kita akan mendapatkan upah dari atasan kita. Itu disebutkan kata upah komisi. Fasilitas tunjangan pekerja. Fasilitas dan tunjangan pekerja. Pekerja di sini adalah selain menerima gaji, pekerja biasanya juga menerima berbagai fasilitas dan tunjangan kerja. Pekerja di sini selain mereka mendapatkan gaji, mereka juga akan mendapatkan tunjangan dalam bekerja. Contohnya seperti apa? Seperti kita sering mengetahui, seperti pegawai kantoran yang belum lama bekerja, maka diberi mobil, diberi motor, dan sebagainya. Nah, itu bukan hak pribadi atau milik pribadi, tapi tunjangan dari perusahaan untuk menjalankan kerjanya. Tunjangan dan fasilitas ini merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Ada beberapa tunjangan yang diberikan langsung seperti asuransi, namun ada juga tunjangan yang diganti oleh perusahaan dalam bentuk uang, misal uang kuliah yang dibiayai perusahaan. Nah, jadi tunjangan di sini adalah bentuk kompensasi dari perusahaan secara tidak langsung. Biasanya perusahaan itu memberi tunjangan itu adalah tunjangan hidup atau asuransi. Nah, tapi tidak banyak juga perusahaan itu memberikan dalam bentuk uang yang diberikan langsung pada pekerja. Biasanya tunjangan yang diterima pekerja bernilai 1/3
dari total upah dan gajinya. Nah, biasanya kompensasi ini atau kompensasi tunjangan ini biasanya diberikan sepertiga dari upah yang kita dapat setiap bulannya. Misal kita setiap bulan mendapatkan 1 juta, maka tunjangan kita adalah 3 juta. Nah, seperti itu, karena dari sepertiga dari gaji yang kita terima seperti biasanya. Karena menambah penghasilan, maka dalam perhitungan pajaknya, tunjangan dan fasilitas dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Nah, karena di sini menambah penghasilan dari si pekerja tadi, maka pekerja tadi dikenakan pajak. Sebagai pajaknya, tunjangan dan fasilitas dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Nah, di sini kita lanjut adalah jenis-jenis pengangguran. Pengangguran itu dibagi menjadi 4 pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran normal, golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan atau keterampilan yang tidak memadai. Nah, jadi yang dikatakan pengangguran normal di sini adalah pengangguran di mana mereka tidak memiliki pendidikan dan keterampilannya kurang. Nah, di situ dikatakan pengangguran normal. Terus yang nomor 2 adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung di sini adalah mereka bekerja tapi tidak memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, itulah dikatakan pengangguran terselubung. Mereka itu bekerja tapi hasil dari bekerja mereka itu tidak memenuhi kebutuhan hidup yang sedang berlangsung. Nah, itulah pengangguran terselubung. Selanjutnya ada nomor 3 adalah pengangguran terbuka. Pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja. Nah, sedangkan pengangguran terbuka di sini, mereka itu pendidikannya tinggi, kreativitasnya tinggi, cuman belum ada kesempatan kerja atau belum ada panggilan kerja. Nah, di situ adalah yang dikatakan pengangguran terbuka. Dari pengangguran terbuka di sini dibagi menjadi 2 pengangguran. Yang pertama, pengangguran kronis, pengangguran temporer yang terjadi karena atas perubahan dan dinamika ekonomi. Lanjutnya, yang kedua, pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi secara musiman. Nah, jadi pengangguran itu ada musim-musimnya. Pengangguran musiman. Nah, jika kan biasanya bekerja pas hari itu, jadi pengangguran. Nah, itu adalah penganggur musiman yang rutin setiap tahun. Misalnya setiap bulan Ramadan mereka menjual takjil dan sebagainya. Kan itu bukan pengangguran, karena mereka menghasilkan dan memiliki pekerjaan satu sebagai penjual. Nah, setelah bulan Ramadan usai, mereka kan tidak bekerja dan tidak berjualan lagi, maka mereka menganggur. Nah, itulah pengangguran musiman. Pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural, pengangguran yang terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa, biasanya saat terjadi resesi. Nah, di sini pengangguran di sini adalah yang disebabkan oleh kurangnya permintaan barang dan jasa. Misal saya punya pabrik rokok. Saya memiliki pabrik rokok. Rokok saya awal buka laku semua. Saya awalnya pekerja 100 orang, saya tambah menjadi 200. Nah, di bulan selanjutnya
toko saya itu tidak laku, hanya laku setengah. Nah, maka di situ karena permintaan menurun, penghasilan mengecil, maka pegawai saya rumahkan. Nah, disitulah disebut konjungtural. Pengangguran disebabkan karena permintaan barang atau jasa menurun. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural biasanya pengangguran yang muncul akibat terjadinya perubahan struktur ekonomi, misal dari agraris ke industri. Selanjutnya, pengangguran sukarela. Pengangguran yang terjadi karena adanya yang sesungguhnya masih dapat bekerja, tapi dengan sukarela dia tidak bekerja atau malas atau sudah kaya. Pengangguran sukarela di sini adalah mereka dibutuhkan oleh perusahaan, tapi mereka tidak mau bekerja. Entah itu mereka malas ataupun mereka sudah kaya. Itu adalah pengangguran sukarela. Terus pengangguran deflasioner. Pengangguran yang disebabkan lowongan pekerja tidak cukup untuk menampung pencari pekerja. Nomor 6 ada pengangguran deflasioner. Pengangguran disebabkan oleh lowongan pekerjaan yang tidak cukup untuk menampung mencari kerja. Nah, di sini adalah banyak orang yang ahli, cuman lowongan kita hanya satu. Misal orang yang ahli itu ada 5, ahli satu bidang yang dicari oleh perusahaan itu ada 5 orang. Nah, akan tetapi perusahaan itu hanya membutuhkan 1 orang. Nah, disitulah maka terciptanya pengangguran deflasioner. Nah, selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan karena kemajuan teknologi. Nah, semakin banyak kerjaan manusia itu dikerjakan oleh mesin dan menciptakan pengangguran yang sangat banyak pula. Pekerjaan lebih efektif, tapi pengangguran lebih menumpuk. Nah, itulah pengangguran yang dikatakan pengangguran teknologi. Kita sudah membahas banyak tentang pengangguran. Pengangguran tadi ada berapa? Ada banyak sekali kan pengangguran. Nah, kita akan mengetahui sebab-sebab pengangguran. Apa sih sebab-sebabnya pengangguran itu? Menurunnya permintaan tenaga kerja. Nah, yang nomor pertama itu adalah menurunnya permintaan pekerjaan. Nah, jika kita memiliki keahlian khusus, keterampilan yang khusus dan kerjaan kita baik, tapi permintaannya berkurang, permintaan tenaga kerja itu berkurang, maka kita tidak akan terpanggil. Kenapa? Karena lebih banyak pekerjaannya daripada kerjaannya. Kemajuan teknologi. Nah, yang nomor 2 ini adalah kemajuan teknologi. Semakin canggih teknologi menggantikan pekerjaan manusia, maka semakin tinggi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Yang nomor 3, kelemahan dalam pasar tenaga kerja. Serikat pekerja meminta upah terlalu tinggi. Itu sebabnya pengangguran. Karena pekerjanya itu meminta upah yang terlalu tinggi. Adanya tunjangan pengangguran menurunkan niat untuk bekerja. Nah, sedang nomor 2 adalah tunjangan. Pengangguran ini memiliki tunjangan. Entah itu siapa dan bagaimana pengangguran itu memiliki tunjangan, maka mengecilkan niat untuk bekerja. Orang gak kerja saja dikasih tunjangan, ngapain harus kerja? Nah, kan jadi seperti itu pemikiran para pengangguran. Asuransi pekerja terlalu berat bagi perusahaan. Terus kurangnya informasi mengenai lowongan kerja, ketidakmampuan pekerja mencari pekerjaan. Nah, itu adalah sebab-sebabnya
pengangguran. Dampaknya pengangguran itu apa saja? Dampak ekonomi yang pertama adalah dampak ekonomi. Biaya peluang yang timbul karena hilangnya pendapatan dan menurunnya hasil produksi seperti GDP, menurunkan keterampilan tenaga kerja, faktor yang menyulitkan pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru. Nah, itu yang pertama adalah dari dampak ekonomi. Kedua, dampak sosial. Naiknya tingkat kriminalitas, naiknya jumlah orang bunuh diri, retaknya keluarga dan sebagainya. Dari dampak pengangguran itu dampaknya sangat berat sekali. Pertama adalah dampak sosial di sini, naiknya tingkat kriminalitas. Kenapa bisa naik tingkat kriminalitas itu? Ya, karena mereka kebutuhannya banyak, tapi kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi. Maka jalan mereka adalah melakukan kriminalitas. Itulah dampak dari pengangguran. Naiknya jumlah orang bunuh diri. Kalau udah frustasi, bingung dan sebagainya, maka jalan keluarnya pasti orang yang pendek akalnya itu akan melakukan bunuh diri. Retaknya keluarga. Nah, retaknya keluarga, jika kita sudah berantem dan sebagainya, kebutuhan sudah tidak terpenuhi dan sebagainya, maka disitu bisa akan meretakkan hubungan keluarga. Dampak individu dan keluarga, turunnya status sosial, hilangnya harga diri dan sebagainya. Nah, selain dari pengangguran itu, dampak individu dan keluarga itu adalah turunnya status sosial. Status kita itu akan turun, ya, awalnya dipandang oleh masyarakat dan sebagainya, maka kita akan turun. Kenapa? Karena kita sudah pengangguran, tidak memiliki apa-apa. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran friksional dan sukarela. Cara mengatasi pengangguran friksional dan sukarela itu adalah proyek padat karya, menarik investor baru, pengembangan transmigrasi, memberikan bantuan pinjaman lunak untuk UKM. Cara mengatasi pengangguran konjungtural, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pasar menjadi ramai dan akan menambah jumlah permintaan. Mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga investor lebih suka menginvestasi uangnya. Dan ini adalah cara mengatasi pengangguran teknologi. Mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cara memasukkan materi kurikulum pelatihan teknologi di sekolah. Pengenalan teknologi sejak dini, pelatih tenaga pendidik untuk penguasaan teknologi. Nah, jadi agar kita tidak kalah dengan teknologi, maka kita harus mempersiapkan diri sebelum kita tiba pada saatnya berjumpa dengan mesin teknologi, sebelum kita dibuat pengangguran oleh teknologi. Dari ini saja mungkin pertemuan pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran pada hari ini? Jadi, kesimpulan pada hari ini adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu sangatlah besar dampaknya pada suatu negara. Jika suatu negara lebih banyak penganggurannya, maka negara kita tidak akan pernah maju. Lebih baik kita menggunakan tenaga orang asli Indonesia daripada orang-orang asing didatangkan kemari. Karena di Indonesia lebih banyak potensi.
karena Indonesia ini memiliki banyak potensi yang tidak diketahui oleh pemerintah. Nah, jadi cukup sekian pertemuan pada hari ini, dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Maka saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.